Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 499. Dari seorang wanita usia 31 tahun, masih single pegawai swasta. Salam Pak Eras, saya selalu ikut doa pagi Pak Eras setengah tahun terakhir ini. Semenjak saya ikut ibadah online hari Minggu Pak Eras, karena domisili saya di luar kota, saya sangat diberkati. Pak, saya punya pasangan yang sudah memiliki istri dan 2 anak. Hubungan sudah berjalan 6 tahun. Saya selalu bilang saya mau mengakhiri hubungan ini, tetapi dia selalu tidak mau, Pak. Dengan alasan dia sudah pernah salah menikah tanpa cinta karena bisnis dan tidak mau melepaskan saya dengan alasan saya adalah wanita yang dicintainya. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih tahu itu buaya. Ya. Bohong dia bohong. Dia bohong, 100% bohong. Kalau kau percaya saya sebagai bapak rohanimu, jangan lanjutkan hubunganmu. Hidupmu tidak ditentukan oleh dia. Siapa dia bisa mengatur hidupmu begitu? Menikah itu nasib, mencinta itu takdir. Ini sesat. Ya. Menikah itu pilihan, mencintai itu juga pilihan. Tergantung. Ya. Kok bisa menikah itu nasib, mencintai itu takdir? Mencintai itu free will individu, dari cinta lahirlah pernikahan. Ini kan konyol, saudara. Dan kalimat menikah itu nasib, mencintai itu takdir, ini semua salah. Kamu bisa berencana dinikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Ini sesat ini ya. Kalaupun nanti cerai, dia akan meninggalkan keluarga dan hartanya dan hidup dari nol dengan saya. Jangan percaya. Jangan percaya. Saya sudah selalu bilang juga, saya merasa berdosa banget dan ini sangat tidak worth it. Jika nanti ada dari keluarga dia ataupun keluarga saya yang tahu, hubungan mereka akan hancur dan keluarga akan sangat malu. Pikirkan kalau kamu jadi istrinya dengan anak-anaknya. Pikirkan kamu itu jadi rusak. Ya, kamu sudah hubungan terlalu dalam dengan pria ini. Kamu sudah melakukan hal-hal yang tidak patut. Dan sebenarnya hubungan kamu dengan pria ini 100% perzinahan. Dan kalau kamu teruskan, kamu akan celaka sekali. Ngerti? Dan terlebih itu saya sudah bilang saya selalu merasa bersalah terus. Dan ada yang perlu saya bereskan, yaitu putus hubungan dengan dia. Ketika saya datang ke hadirat Tuhan, saya merasa Tuhan, gimana caranya saya bisa lepas? Karena dia sekota dengan saya sudah coba putus beberapa kali, tapi dia nangis dan tidak mau. Kamu bodoh, ya. Kamu putuskan hubungan dan tidak mau lagi hubungan, dia mau nangis, dia mau bunuh diri, terserah, ya. Jangan kamu ditawan oleh laki-laki pengkhianat istri. Dia jahat, dia sangat jahat, dia mengkhianati istri dan anak-anaknya. Dan kamu menjadi penyebabnya juga. Ngerti? Kamu akan sangat celaka melanjutkan hubungan dengan pria ini. Dan saya kasih tahu satu hal, kamu jadi mesin seksnya dia. ATM seks. Dan kamu tidak punya harga diri kalau kamu teruskan hubungan dengan dia. Hati dan perasaan saya juga mencintainya, Pak. Kamu salah mencintainya. Kau mencintai dia, kamu mengkhianati Tuhan. Dan kau mengkhianati orang tuamu yang membesarkan kamu, yang mestinya kamu jatuh cinta ke pria yang salah, bukan suami orang. Bayangkan kalau bapakmu yang berbuat begitu, bagaimana? Tapi lebih besar cinta saya sama Tuhan, bagus. Saya mau masuk surga, Pak, bagus. Tapi dia benar-benar tidak bisa diputus. Bisa. Kamunya yang harus tegas. Saya tidak bisa keluar kota karena di kota ini saya merawat mama yang sedang sakit. Saya pernah punya pacar single agar pisah dari dia, tapi dia nangis-nangis dan membuat bagaimana saya putus dengan pacar saya yang single. Saya pernah punya pacar single agar pisah dari dia.
Oh, jadi kamu khianati pacarmu yang dulu karena pria ini nangis-nangis supaya kamu putus hubungan. Saya tidak tahu kamu kenapa sebodoh ini ya, nak. Dia sebenarnya baik sekali, Pak. Maksudnya pacar lama ini ya. Dengan keluarganya dia tetap baik, ke gereja dengan anak-anak dan istri dan orang lain baik. Oh, dan keluarganya ini maksudnya siapa nih? Saya pernah punya pacar single agar pisah dari dia. Gitu kan? Tapi dia nangis-nangis dan membuat bagaimana saya putus dengan pacar saya yang single. Akhirnya putus ya. Dia ini maksudnya pria ini ya sebenarnya baik sekali, Pak. Dengan keluarganya dia tetap baik, ke gereja dengan anak-anak dan istri dan orang lain baik. Yang memperkenalkan khotbah Pak Eras ke saya juga. Dia tidak baik, nak. Dia tidak baik. Memperkenalkan khotbah saya kepada kamu itu bukan jaminan dia baik. Dia jalan dengan istri ke gereja itu bukan tidak baik, bahkan itu malah jahat. Dia ke gereja dengan anak istrinya tapi di belakang dia punya hubungan gelap. Itu jahat sekali. Dia hanya minta waktu ke saya untuk sabar menunggu waktunya nanti ketika dia dan istrinya bisa cerai baik-baik. Cerai tidak ada yang baik-baik. Kalau ada orang bilang cerai itu baik-baik, itu bukan goblok, tolol. Tolol sekali. Kamu jangan jadi tolol sekali. Paham gak? Usiamu 31 dan kamu juga lumayan cantik. Kamu masih memiliki kans ketemu pria yang baik. Pria ini jahat. Jahat. Dia juga orang yang tidak punya pendirian. Dia tipe pria yang menggampangkan masalah. Dia juga pria yang tidak jujur. Dia mau keadaan baik-baik sementara dia berbuat dosa. Dia pikir Tuhan tidak ada. Kamu jangan urusan dengan pria seperti ini. Mengenai duri dalam daging, Paulus apakah ini termasuk duri dalam daging saya, Pak? Itu bukan duri dalam dagingmu, nak. Ya. Itu racun di dalam dirimu, bukan duri. Beda masalah duri dalam daging Paulus. Kamu jangan membuat pembenaran diri, menyamakan dirimu dengan Paulus. Paulus melayani Tuhan, tapi kamu ngumbar nafsu, itu beda. Saya mau melayani Tuhan, mau all out buat Tuhan, tapi terganjal hubungan satu ini yang saya pengen lepas walaupun saya juga cinta. Kamu cinta dia sudah jahat namanya. Kamu membuat dia tidak mencintai istrinya. Ya, dia tidak menafkahi istrinya secara biologis karena dia sudah menaruh hati kepada wanita lain. Kamu jahat. Oke, kamu jahat. Ingat ini, kamu jahat. Dan kalau kamu berhenti dari kejahatanmu, kamu mesti putus hubungan dengan dia. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan berkati. Kembali kasih. Awas kalau kamu gak putus. Ya, kamu sudah 6 bulan ikut saya berdoa pagi, mestinya kamu punya kekuatan lebih. Ya, kalau kamu jadi anak rohani saya harus bicara tegas seperti ini, dan kalau kamu mau mendengar, kamu selamat. Kalau tidak, kamu binasa. Saya mau kasih tahu satu hal, kamu terserah percaya atau tidak. Tuhan marah. Oke, jadi marah deh. Pertanyaan berikut dari seorang wanita usia 58 tahun, ibu satu anak perempuan berusia 30 tahun. Salam Pak Eras yang terhormat. Saya mengenal pemikiran dan ajaran iman Pak Eras melalui kanal YouTube Abam yang saya ikuti hampir setiap malam selama pandemi sampai hari ini. Mohon maaf Pak, saya sedang sangat kalut. Seumur hidup saya belum pernah share permasalahan pribadi kepada siapapun. Saya simpan segala perkara dalam hati dan merasakan semua kepedihan-kepedihan sendiri saja. Tapi kali ini raga dan jiwa saya semakin hari semakin tidak sanggup menanggungnya sendiri. Oke, usia sudah 58 ya. Di waktu lalu saya beruntung karena kemurahan Tuhan, saya banyak diberi kekuatan dan ketegaran untuk menghadapi berbagai hal dan rintangan dalam kehidupan. Semua dapat saya lalui, tetapi dengan bertambahnya usia, menurunnya kekuatan fisik, dan juga karena masih berduka atas kehilangan ayah anak saya, perkara tentang anak saya, rasa tidak sanggup lagi menanggungnya. Anak saya usia 30 tahun sudah menikah dan memiliki anak usia 6 tahun. Pernikahannya sedang dalam prahara. Sebagai orang tua awalnya memang tidak merestui pilihan hidupnya. Tapi nasi sudah menjadi bubur.
Dia tetap menikah dengan laki-laki pilihannya, menikah di gereja. Sejak menikah, saya lihat anak saya semakin jauh dari Tuhan. Kami sempat tinggal berjauhan semenjak dia menikah. Puji Tuhan, saat ini dia sudah tinggal bersama saya kembali. Tapi suami dan anaknya tinggal di rumah yang berbeda. Yang menjadi beban hati dan pikiran saya adalah anak saya ini sepertinya masuk dalam pergaulan sesat dan pemahaman yang salah tentang firman-firman Tuhan. Dia tidak pedulikan saya. Dia terlebih ke anaknya. Hubungan dengan suaminya seperti perang dingin dan suaminya bukan berusaha untuk mencari solusi, malah terus menyakiti dengan perkataan dan sikap, tidak menafkahi anak saya. Akses saya untuk bicara dari hati ke hati baik ke anak saya maupun suaminya sudah diblok. Sama sekali nasihat-nasihat dan masukan saya tidak lagi mau didengarkan. Kok begini ya? Kadang anak saya pergi tanpa pamit, tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi. Berhari-hari saya bertanya-tanya dia di mana, menanti-nanti kabarnya dan berkali juga jantung saya seperti berhenti berdetak. Sekujur tubuh lemah lemas dan pikiran sangat berat. Ya, ibu depresi ini. Mata tidak terpejam selama dia belum kembali ke rumah. Ketika dia kembali ke rumah, seluruh nadi saya seperti kembali dialiri darah. Tapi setiap saya tanyakan kenapa tidak pulang ke rumah setelah berhari-hari, reaksinya marah-marah. Demikian ketika saya telepon kantornya, dia tidak senang hati. Padahal saya hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja atau bagaimana. Pernah saya lapor ke polisi atas seorang hilang karena 2x24 jam sudah tidak bisa dihubungi. Saya amat sangat khawatir akan keselamatan hidupnya. Pak Eras pasti paham betapa kejamnya lingkungan kita berada. Ini anaknya usia 30 tahun ya, udah dewasa mestinya. Oke, saya beranikan diri untuk datang ke Pak Eras dan berharap berkenan Pak Eras untuk menolong situasi saya dan anak saya yang saat ini sedang emergency, SOS. Saya sangat membutuhkan pertolongan, konseling dan tindak lanjutnya. Kami tinggal di Tangerang Selatan, bukan jemaat gereja Pak Eras dan sangat berharap untuk dapat menerima advis Pak Eras. Adakah saya diberi kesempatan dan jalan untuk bisa mendapat pertolongan dari Pak Eras, tim secara face to face dan peneguhan bagi saya dan anak saya? Saya aturkan terima kasih. Ibu akan dihubungi oleh kami, ya. Ibu akan didampingi oleh kami. Saya ikut prihatin, Bu, tapi saya menasihati Ibu. Dan nasihat ini bisa berguna untuk ibu-ibu yang lain yang memiliki masalah yang sama. Ibu jangan memberhalakan anak. Anak itu sudah dewasa dan ibu masih memperlakukan dia seperti anak umur 12 tahun yang menjelang usia remaja. Ibu ini kepo. Mau serba tahu bagaimana, sedangkan anak itu tidak peduli. Ibu menyiksa diri seperti bunuh diri pelan-pelan. Ibu nanti jadi depresi, lalu lahirlah tumor, kanker di tubuh ibu, belum lagi TBC. Jadi sekarang yang ibu lakukan muliakan Tuhan. Ibu kalau percaya ada Allah yang hidup, Allah yang bisa bertindak apapun dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, ibu berdoa saja. Toh anaknya tidak mau dihubungi. Bu, saya sudah sering berkata, ibu pernah dengar. Kita itu sehebat apapun tidak bisa jaga anak kita 2x24 jam. 1 kali 24 jam aja nggak bisa, apalagi 2. Akhirnya ibu datang ke polisi. Anak bisa marah, emangnya dia anak kecil yang hilang. Karena Anda jangan pikir, ibu jangan pikir dia seperti anak kecil yang lepas dari tangan suster. Dia sudah dewasa, dia punya kaki sendiri, punya pikiran sendiri, usia 30 tahun. Ibu telepon kantor itu kepo namanya. Jadi kalau ibu nurut saya, ibu jangan kepo lagi. Anak mau pulang, anak nggak pulang, doakan saja.
Kalau anak itu masih mau diurusi di telepon lalu mau ngangkat ya nggak apa-apa. Ini sudah tidak. Lalu masalah suami dan cucu ibu, ini semua di luar kemampuan ibu menyelesaikan. Ibu itu mau selesai masalah ini, tidak bisa Bu. Hidup ini tragis, hanya Tuhan yang bisa tolong. Jadi kalau ibu mau merdeka, ibu menyerah saja kepada Tuhan dan persiapkan ibu untuk pulang ke rumah Bapak di surga. Ibu juga usia sudah mau 60 tahun. Mungkin ibu juga nggak lama lagi. Saya nggak mengatakan ibu akan meninggal ya. Dengan usia 58 tahun, dengan kondisi fisik dari keadaan psikologis begini, wah bisa nggak lama ibu. Yuk ikut saya doa pagi, mendengarkan Truth ID, membenahi diri, jaga mulut, jaga pikiran, hidup suci, cukup. Dan Tuhan akan bertindak. Baru ibu bisa mengalami apa yang dikatakan Allah berperang ganti ibu. Jangan jadi pahlawan, ibu sudah tua, kemampuan ibu terbatas. Megangin anak umur 30 tahun bukan seperti megangin anak umur 2 tahun Bu. Ibu usia 58 tahun ini seandainya punya anak usia 70 tahun, ibu udah gak bisa megang tahu, udah lemah. Apalagi 30 tahun. Paham? Kembalikan kepada Tuhan. Jangan memberhalakan anak dan memberhalakan masalah. Tapi ibu akan kami dampingi. Walaupun ibu bukan jemaat kami. Karena kami mengasihi setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami gembalakan. Kiranya Tuhan menolong ibu ini. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Perempuan usia 24 tahun belum menikah wira swasta. Salam Pak Erastus. Saya ingin bertanya Pak. Sudah sebulan ini saya kesulitan tidur. Tiap malam saya selalu memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Sehingga akhirnya terjaga terus. Jujur saya sedih Pak dengan kondisi saya saat ini. Karena saya merasa menjadi tidak semangat menjalani hari dengan penuh ketakutan. Saya sudah berusaha berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana saya sadar selama ini saya sepertinya sudah kurang beriman kepada Tuhan dalam keseharian saya. Betul, kamu kurang beriman bahkan tidak punya iman ya. Saya jadi lebih sering mendengar khotbah Bapak dan ikut doa malam tiap hari Jumat onsite. Wow, kamu onsite ya. Bisakah saya sembuh dan kembali tenang Pak? Bisa banget. Bisa sekali. Apakah saya bisa sembuh melalui iman Pak? Bisa. Sangat bisa nak. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Enggak ada. Kamu gak salah apa-apa di sini. Saya mau berkomitmen untuk belajar menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan memberkati. Kamu itu punya masa lalu bagaimana atau apa sampai keadaan psikologimu seperti ini. Ini yang tidak kamu ceritakan di dalam tulisan. Kamu ini orang yang bermasalah secara mental. Dan mungkin agak berat. Saya bisa saja menasehati kamu dengan banyak kalimat. Tetapi ini tidak akan menjawab dengan tuntas. Kamu perlu orang yang mesti membimbing kamu. Ya. Menemukan akar masalahnya. Tapi kalau kamu tidak membutuhkan konselor, kamu bisa menyelesaikan sendiri, bagus. Saya tidak tahu sudah berapa lama kamu mendengarkan suara kebenaran. Saya kira belum lama. Kalau kamu dengar sungguh-sungguh, kamu pelajari firman sungguh-sungguh, kamu berdoa onsite, kamu pasti sembuh. Demi nama Tuhan semesta alam, 100% kamu sembuh. Ya. Kenapa kamu khawatir hari esok? Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu di waktu-waktu yang lalu. Dan apa sebenarnya yang kamu lihat, kamu dengar sampai kamu berkejiwaan seperti ini. Nah, ya, ini yang harus dicari akar masalahnya. Tapi saya akan nasihati kamu juga saat ini. Nah, tidak usah besok hari. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi coba ingat, hari-hari yang sudah kamu lalui, kau bisa lewati enggak? Kamu bisa lewati enggak hari-hari yang telah kamu lalui?
Coba, kamu bisa lalui nggak hari-hari yang sudah kamu lalui? Bisa kan? Seperti hari-hari yang telah kamu lalui, kamu bisa lalui. Demikian pula hari esok kamu bisa lalui. Dan Tuhan beserta kamu. Saya katakan kepada kamu, nak, kamu ada dalam perlindungan Tuhan 100%. Kalau kamu mau mendengarkan Truth ID, datang doa onsite hari Jumat, pasti kamu orang yang mencari Allah dan bergantung kepada Allah. Imanmu ini lemah, hampir tidak ada. Seperti lampu yang sumbunya pudar dan mau mati. Seperti bulu terkulai, tapi kamu akan dipulihkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihani wanita ini. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu saya undang datang lagi hari Jumat dan saya akan berdoa untuk orang-orang seperti kamu. Kamu akan lolos. Kamu akan bisa melewati masalah ini. Ketika saya membaca tulisan ini, ya, saya melihat bahwa kamu seperti nyala lampu yang mau pudar, tapi kamu tidak akan pudar. Seperti bulu terkulai, tapi kamu tidak akan terkulai. Tuhan akan menolong kamu. Kamu datang doa hari Jumat, tetap mendengarkan khotbah saya, onsite terutama, karena hadirat Allah akan memberikan kamu kekuatan. Ya, pasti ada akar masalah, entah masalah jodoh, masalah masa lalu, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya yang pernah kamu alami. Jika kamu membutuhkan pendampingan, karena kamu datang ke Rehobot, apalagi kamu jemaat Rehobot, saya sebagai Bapak Rohanimu bertanggung jawab akan membimbing kamu melalui konselor-konselor yang baik. Ya, Tuhan menolong kamu. Tuhan menolong wanita ini. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa Tuhan menolong kamu. Ya, jalani. Saya tidak tahu kamu itu punya masalah pekerjaan atau keluarga dan lain-lain. Ya, oke, saya teruskan. Perempuan sudah menikah PNS. Salom mau bertanya kepada Pak Erastus, Pastor Erastus. Saya ingin bertanya, saya dimanfaatkan dan diperalat pria yang terus mengejar saya. Saya sudah menjauh, bahkan melaporkan ke istri orang itu, tapi istrinya tidak percaya. Sekarang suami sudah meninggalkan saya dan anak-anak dan menceraikan saya. Meninggalkan saya dan anak dan menceraikan saya. Tapi saya tetap bertahan dan tidak mau cerai. Tetapi orang-orang banyak menyarankan lebih baik cerai karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan suami sudah tidak mencintai saya lagi. Bahkan kalau melihat saya, dia mau bunuh diri. Wow. Kalau melihat wanita ini, suaminya mau bunuh diri. Saran dari orang-orang, saya harus melepas suami saya demi kebahagiaan dan ketenangan batin suami. Mohon pendapat Bapak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Sampai saat ini kami dan anak-anak di rumah hanya bisa berdoa agar suami bisa kembali dan rumah tangga kami dipulihkan. Ini ada dua masalah ya. Masalah pertama, dimanfaatkan dan diperalat pria yang terus mengejar dia. Sudah menjauh Pak, jadi ini ada pria yang mengejar kamu. Ini apakah menjadi penyebab suami jadi begitu, suamimu? Karena kamu berhubungan dengan pria. Ya, saya tidak tahu seberapa dalamnya hubungan kamu, tetapi menurut saya kamu sudah pernah membuka pintu untuk pria ini. Kamu sudah pernah membuka pintu untuk pria ini. Sehingga dia merasa berat mengejar kamu. Kalau kamu belum pernah membuka pintu untuk pria ini, dia tidak akan mengejar kamu. Dan ada rahasia kamu dengan dia di tangannya. Entah berupa SMS, pernyataan, atau bahkan perbuatan. Ini yang menjadi masalah. Lalu suamimu meninggalkan kamu dan menceraikan kamu. Sudah cerai atau belum ya? Tapi tetap bertahan dan tidak mau cerai. Oke. Lalu dia mau bunuh diri. Saya tidak yakin dia benar-benar mau bunuh diri. Bunuh diri bisa merupakan ancaman saja. Walaupun itu bisa kejadian ya. Saran orang-orang, kamu melepaskan suami demi kebahagiaan. Begini. Kamu yang pertama terhadap pria tadi yang mengejar kamu tetap berkata tidak. Pasti pada waktunya dia akan berhenti mengejar kamu ya.
Tidak. Ya. Tapi kalau sampai dia mengintimidasi, kamu harus lapor polisi. Ya. Kalau sampai mengintimidasi, kamu harus lapor polisi. Kamu sudah tidak perlu datang ke istrinya lagi. Yang penting kamu tidak membuka pintu sama sekali. Oke? Tuhan akan melindungi kamu. Oke? Yang kedua, kamu gantung hubunganmu dengan suamimu. Cerai tidak, enggak cerai tidak. Biar dia pindah, pisah tempat, pisah rumah. Dan kamu berdoa dengan anak-anakmu, menunggu dia balik. Itu benar. Ya, sementara itu ikut doa pagi bersama saya jam 5 pagi, ikuti Truth ID dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir untuk kamu, jangan nakal lagi. Oke? Itu. Terima kasih. Oh, puji Tuhan. Dari seorang pensiunan usia 67 tahun. Ini pria ini ya. Salam Pak Eras, mau nanya, sekitar tahun 96, 97, 1996, 1997, ini sekitar berapa tahun ini? 30 tahun yang lalu. Saya ada buka usaha kebun sawit, jalan menuju kebun ditempuh dengan pergumulan sering terlumpur. Suatu ketika di dalam hati saya lupa, kalau kebun ini berhasil saya akan berikan ke gereja 50%. Dengan berjalannya waktu, karena susahnya untuk mencapai kebun setiap saya datang mau lihat dari Jawa, ini kebunnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Saya stres dan saya putuskan untuk dijual tapi tidak ada pembeli. Ketika pindah dari Jawa ke Riau, saya lihat Riau para transmigran mereka berhasil, kemudian saya semangat lagi untuk mengurus sawitnya. Walaupun hasilnya kebanyakan belum optimal, karena kemampuan untuk beli pupuk tidak mampu. Pertanyaan saya, selama ini saya berikan ke gereja atau misi atau ke gereja hanya 10%. Dan akhir-akhir datang kepikiran saya untuk melunasi janji saya itu saya rencanakan bulan ini. Bagaimana PDPT, pendapat Pak Eras? Thanks ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang umur sawit tanam saya 96-97 sudah tua. Dan sekarang replanting, tapi hasilnya masih ada untuk menopang biaya yang replanting ini. Tapi saya tetap akan eksekusi janji saya. Janji kamu itu kamu cabut dulu ya. Ya, kamu pikir Tuhan kayak tukang pajak ya. Ingat-ingat janji kamu. Aduh, Tuhan lebih ingin kamu berubah, watakmu berubah, mulutmu berubah, sikap hatimu berubah. Bukan soal 10% atau 50%. Seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Jangan pakai hitungan deh. Bubarkan itu 50%. Semua milik Tuhan, nanti baru minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola. Kalau suatu hari uang harus digunakan untuk beli pupuk, ya beli pupuk. Pupuknya pun untuk sawitnya Tuhan, bukan sawit kamu. Jadi cabut itu yang 50%. Tidak pakai persen-persenan. Seluruh hidupmu, segenap hidupmu milik Tuhan. Oke? Lalu kamu jangan tertekan lagi, saya mau eksekusi. Kamu pikir Tuhan lagi hutang. Aduh, kamu benar-benar. Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh hatimu yang mengasihi dia. Oke? Udah itu saja. Aduh, ampun deh kamu ini. Baik, saudaraku, ini sudah akhir. Jadi saya ingatkan mensubscribe Truth ID dan menekan gambar lonceng untuk mendapat notifikasi. Abang berikut kapan muncul Anda mendapat notifikasi. Dan terus ikut doa jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.